Ruang Dewa Beladiri. Bab 107. Pendirian Qianyu Pavilion. Ye Xiwen tidak berpartisipasi. Manajemen Yan Qiling hanya masalah saja. Semua jenis pekerjaan telah diatur. Jelas tidak melakukan hal-hal ini pada hari kerja. Mengemudi akrab. Ye Xiwen langsung kembali ke halaman kecilnya. Dalam hal ini, dia dan Yan Qiling memiliki pemahaman diam-diam. Apakah faksi-faksi ini dapat berkembang? Tidak bergantung pada kemampuan manajemen yang luar biasa, tetapi apakah pemimpin itu kuat? Selama pemimpin itu cukup kuat, jadi, bahkan jika hanya ada 2 atau 3 orang di faksi ini, itu adalah faksi kuat dari kelas 1. Jika pemimpinnya tidak cukup kuat, maka yang lain semuanya virtual. Sangat tidak mungkin bagi para anggota ini untuk secara kolektif meningkatkan kemampuan mereka saat ini. Satu-satunya cara adalah membiarkan kekuatan Yan Qiling dan Ye Xiwen meningkat dengan cepat. Ye Xiwen menyadari bahwa aku takut waktunya tidak akan terlalu tenang, karena aku telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam aliran yang bergolak ini, aku harus memiliki kekuatan yang cukup. Ye Xiwen tidak punya pilihan selain mundur. Dia tidak percaya bahwa mereka yang sudah terbiasa dengan kesombongan akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Siapapun yang akan menyaksikan kebangkitan faksi murid baru sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, apakah itu untuk perlindungan diri, atau yang disebut masa depan, perlu untuk menyelinap ke masa lalu. Selain itu, hati Ye Xiwen juga memiliki beberapa makna. Beberapa orang telah melakukannya sebelumnya. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Untuk kekuatan Ye Xiwen saat ini telah menembus 2 bulan sebulan 1 bulan lalu, mengubah 60% dari naluri bawaan, melawan kekuatan yang sebanding dengan triple bawaan, sekarang saatnya untuk menerobos. Selama dia membuat terobosan, Ye Xiwen mampu menekan tuan dari 4 jurusan. Setelah mengambil keputusan, Ye Xiwen meninggalkan halaman dan segera pergi ke arah Aula Gongde. Aula jasa Tong Tianfeng jauh lebih besar daripada kuil berjasa dinasti Yuanzong, juga lebih mewah, atau berbagai posisi sekte-sekte, itu adalah salinan dari total berbagai langkah. Oleh karena itu, Ye Xiwen bukan orang asing. Ye Xiwen pertama kali memasuki Aula Gongde dan menyerahkan 1000 keping Zongpin Lingxi ke 1000 poin dari poin Zonye. Ye Xiwen memiliki total 7000 keping Zongpin Lingxi, dan ini berarti 1000. Ada batu di blok, tapi Ye Xiwen tidak menyayat hati, karena dia tahu ini adalah keharusan. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli di luar dengan Lingxi. Meskipun perlu untuk menebus poin, ini sebenarnya adalah bagian dari manfaat tersembunyi. Ye Xiwen segera menukar 1000 poin ini dengan bangau, dan menjadi alat transportasi Ye Xiwen. Gong jenis ini adalah salah satu dari banyak burung iblis yang dipelihara oleh Yuanzong karena sifatnya yang lembut dan hubungan kendali yang baik. Ini telah menjadi pilihan pertama bagi banyak murid. Derek ini juga memiliki darah yang luar biasa di tubuh mereka, tidak perlu beristirahat selama ribuan mil. Namun, harga ini tentu saja sangat mahal. Selain uang Ye Xiwen yang kaya dan kuat, hanya ada 2 atau 300 orang yang mampu membayar puluhan ribu murid di pintu dalam. Mereka juga merupakan tokoh top di antara para murid dalam. Tidak biasa, keluarga besar. Ye Xiwen memilih derek tinggi, berdiri tegak, dengan ketinggian lebih dari 2 meter, merupakan sarana transportasi yang sangat baik. Setelah Ye Xiwen mempraktikkan kontrol hukum dan kata sandi kren, ia melompat dan membanting. Setelah berdiri diam, kren berayun dengan sayap besar dan melonjak, terbang ke kedalaman Yuan-Yuan. Di bawah hukum Ye Xiwen, kren memiliki hati nurani dengan Ye Xiwen, dan tidak perlu menggunakan Ye Xiwen untuk sengaja memanipulasi itu. Di kedalaman dinasti Yuan, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di mana gunung-gunung berselang-seling. Banyak puncak muncul dari tanah. Bahkan jika mereka berjauhan, mereka masih terlihat. Di gunung-gunung itu, raungan monster yang tak terhitung bergema di seluruh dunia. Ketika penerbangan semakin dekat dan dekat, suara semakin besar dan lebih besar. Gunung-gunung di kedalaman Yuanzong dicampur dan setidaknya 100.000 kilometer persegi.
Dikatakan bahwa banyak gunung ditutupi oleh Zonye. Artikel-artikel dari tempat lain, dan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa setan semuanya dikelilingi oleh dinasti Yuan. Ini jelas tulisan tangan yang sangat besar. Sebelum Gunung Qingfeng hanya disimpan di Gunung Qingfeng, tetapi di antara sekte total, monster, setan, dan hewan lainnya ini adalah tawanan dan digunakan oleh banyak murid. Derek sangat cepat, berdiri di atasnya, Anda dapat merasakan angin dan kekuatan, tapi ini sangat, butuh setengah jam penuh untuk sampai ke pegunungan, yang membuat Ye Xiwen sangat yakin, tidak membeli yang salah, membayar begitu banyak poin perlu untuk berjalan sendiri, setidaknya selama beberapa hari. Derek berhenti di tanah yang datar, dan Ye Xiwen melompat dari belakang Derek. Derek segera mengepakkan sayapnya lagi dan langsung ke langit, menunggu panggilan berikutnya Ye Xiwen. Ye Xiwen tersapu, tetapi melihat seluruh jajaran gunung. Deru para monster adalah satu demi satu, atau serak, atau suara tajam, atau rendah, membiarkan orang mendengarkan rambut, gemetaran, dan kadang-kadang melihat beberapa murid dari langit terbang di atas macan tutul. Puncak-puncak gunung itu menyeramkan, luar biasa, dan mereka spektakuler. Ye Xiwen tahu bahwa waktunya hampir habis dan dia harus menerobos sesegera mungkin untuk memenuhi tantangan yang mengikuti. Ye Xiwen tidak ragu-ragu. Dia menginjak kakinya dan terbakar, tubuh Ye Xiwen seperti cangkang, dan dia masuk ke hutan secara langsung. Dalam waktu singkat, Ye Xiwen telah melewati banyak pohon besar dan memasuki kedalaman hutan. Tanda pisah. Bab 108. Ye Xiwen beristirahat di atas pohon dan menghembuskan nafas lega. Ye Xiwen telah memasuki kedalaman pegunungan. Semakin ia masuk ke dalam, semakin kuat kekuatan monster. Pinggiran luar hampir sama dengan tingkat monster, tetapi kebanyakan yang buruk juga adalah monster dari 7 atau 8 hari setelah kelahiran, yang jauh lebih kuat dari Gunung Qingfeng. Hei, suara paling ganas dari udara. Ye Xiwen melintas melalui cahaya dingin. Ye Xiwen hampir secara naluriah bersembunyi, kepala menoleh ke pohon lain, kali ini punya waktu untuk melihat apa itu. Ternyata itu adalah piton raksasa yang tingginya sekitar 2 meter, ditutupi dengan baju besi hijau dan menari dengan 2 pisau baja besar. Kaki depan dari kedua pisau baja itu menari seperti udara. Suara umum. Mulut 2 taring besar tertutup rapat dengan gigi-gigi halus, dan bahkan batang-batang baja bisa patah. 2 sayap besar di belakangnya dapat meledakkan topan. Melihat Ye Xiwen menghindari serangan itu, si raksasa menjerit, sayap di belakangnya mengepak, dan sosok besar itu berlari ke arah Ye Xiwen, dan sepasang pisau baja di depan mereka melambai seperti gunting besar, terputus untuk Ye Xiwen, dan bahkan seni bela diri. Itu adalah pukulan. Kecoa ini jelas memiliki semacam kecerdikan, tetapi, antara gerakan dan gerakan, penghancuran tinju yang menghancurkan dan gerakan tangan dan kaki semuanya alami. Tinju penghancur manusia telah menjadi 4 di depannya. Kecoa ini jelas telah membuka meridian dalam tubuh, yang membuatnya bawaan, dan kekuatan tempur tidak lebih buruk dari prajurit dual pick bawaan biasa. Pisau tajam itu terbang di antara ombak dan terbang ke Ye Xiwen. Binatang, teriak Ye Xiwen, sebuah tembakan pisau panjang, pisau-pisau dari pisau itu tiba-tiba meledak, dan pergi ke kedua pisau itu. Boom, knife menghancurkan kedua pisau itu, dan kemudian bergegas ke masa lalu. Mata para kecoa benar-benar menunjukkan ekspresi ngeri. Tentu saja, sudah ada semangat rendah. Ini telah menembus binatang buas dari alam yang diperoleh dan bawaan. Tidak ada yang sederhana. Mereka tidak dapat dilihat dengan pemikiran binatang buas yang sederhana. Kali ini tiba-tiba tahu bahwa itu tampaknya telah menendang lemping besi. Pria yang melihatnya jauh lebih kecil daripada itu. Ini benar-benar kalajengking yang keras. Segera ragu-ragu, dia segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia menghindari kehidupan. Pisau yang mengerikan. Mau pergi. Ye Xiwen menyeringai, menginjak kakinya, dan tiba-tiba dahan di bawah kakinya bengkok, dan tubuhnya dilontarkan seperti bola meriam.
Sosok Ye Siwen seperti anak panah, dan dia segera mengejarnya. Di udara, dia terus menyelinap di atasnya, meledak karena marah, menyesuaikan bentuk tubuhnya dan menari dengan pisau. Pisau memotong udara dan langsung bergegas. Hei! Tengkorak yang menutupi cangkang itu langsung pecah menjadi dua bagian. Boom! Tubuh besar kecoa itu langsung terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Ye Siwen berbalik dan dengan mudah jatuh ke tanah. Ye Siwen meletakkan kepala ini di seluruh cincin ruang pendapatan. Monster bawaan ini semuanya bayi, hanya cahaya. Dua kaki depan tengkorak ini dapat dibuat menjadi dua pisau panjang berkualitas tinggi, dan cangkang keras tubuh juga dapat diproses menjadi baju besi. Tentu saja, Ye Siwen tidak memiliki kemampuan ini, tetapi yang lain memiliki. Ini dapat menjual beberapa lingxi. Nilai kepala ini setidaknya 10 keping batu Cina. Meskipun tidak terlalu banyak untuk Ye Siwen, tidak salah untuk mengumpulkan lebih banyak. Ye Siwen tidak berhenti, hendak pergi, tiba-tiba suara sayap mengepak di langit. Sekelompok mayat mencium bau darah kepala dan mengejarnya. Setiap kelompok mayat memiliki kekuatan pada hari berikutnya, hingga hampir 2 meter, menyebar lebih dari 5 meter, menutupi langit. Ada juga banyak kepala yang jelas lebih besar dari mayat, dan mayat emas. Ini adalah sekelompok kecil mayat, meskipun bukan yang terbesar, tetapi telah menjadi iklim. Mayat-mayat ini melihat mayat-mayat menghilang, dan tiba-tiba bergegas menuju Ye Siwen, mengepakkan sayap, cakar tajam bergegas menuju Ye Siwen. Lebih banyak mayat, langsung ditembak dan ditembak bilah jalan memotong melewati Ye Siwen. Jika itu adalah orang biasa, saya takut itu akan dipotong-potong dalam sekejap. Binatang buas ini, Ye Siwen mengeluarkan suara rendah, dan pisau panjang itu langsung melesat, dan mengeluarkan 9 pisau, dan dengan segera mengecam bilah-bilah udara itu di udara. Beberapa mayat yang relatif dekat langsung dibayangi oleh Ye Siwen. Dibagi menjadi dua bagian. Ye Siwen sama sekali tidak kenal ampun, pisau itu mematikan, bayangan pisau tidak terkalahkan, dan tidak ada mayat yang dapat menanggung kekuatan Ye Siwen, bahkan mereka yang bawaan di dunia mayat bukanlah lawan Ye Siwen. Seringkali hanya beberapa saja. Upaya tatap muka, Ye Siwen dapat menurunkan mereka. Mayat-mayat ini seperti awan yang membungkus Ye Siwen ke dalamnya, semburan jeritan mengerikan menjerit dari mulut mayat-mayat ini. Ye Siwen ada di dalamnya, tubuhnya berkedip-kedip, gerakannya sangat halus, pisau dan tariannya ringan, dia benar-benar membungkusnya menjadi bola cahaya, tanpa celah, mayat apapun tidak dapat didekati. Mayat itu tidak dapat didekati, akan dibunuh berkeping-keping, dijatuhkan turun. Pisau-pisau itu sangat mengerikan, dan mereka terus-menerus menelan ujung pisau. Mayat-mayat itu sudah terlambat untuk menjerit dan mati. Setelah beberapa saat, ratusan mayat dari jauh dibantai oleh Ye Siwen, hanya menyisakan mayat emas, dan orang-orang mereka sendiri dibunuh oleh Ye Siwen. Mayat emas itu sangat marah, bergegas menuju Ye Siwen. Tubuh emas itu seperti panah emas, menusuk lurus. Ye Siwen hancur, pisaunya melotot, dan dia naik. Hei! Pisau itu menghantam tubuh mayat emas dan benar-benar membuat suara emas dan besi. Tubuh mayat emas ini sangat kuat, seperti emas dan besi. Namun, inilah kasusnya, mayat emas masih pusing oleh Ye Siwen, dan menabrak pohon. Mata Ye Siwen berkilau, tubuhnya keras, dan dia segera berbalik ke arah makanan emas. Mayatnya bergegas dan jatuh. Hei! Meskipun mayat emas itu keras dan tubuhnya keras, kali ini Ye Siwen menggunakan semua kekuatannya dan langsung menghancurkan kepala mayat emas itu. Ye Siwen menghela nafas lega, tetapi tubuh mayat-mayat ini terlalu banyak, dan Ye Siwen hanya mengambil inti setan mereka. Level temper seperti ini tidak cukup. Untuk menerobos, kita harus mengasah. Kata Ye Siwen, pergi lebih jauh ke pegunungan.